Bayangin jualan live di TikTok ataupun di Instagram, kamera HP lu itu tuh bisa ngikutin secara otomatis, tapi nggak perlu pakai kru sama sekali. Nah, bayangin cuannya tuh. Selain angle video lu yang bagus, suara lu juga makin jernih karena di smartphone-nya bisa dikonekkan dengan sebuah mic. Nah, itu semua ada di DJI Osmo Mobile yang terbaru. Tapi yang terbaru ini ada yang 7P dan yang 7. Kalau sampai salah beli, sayang banget. Jadi tonton video ini sampai habis biar tahu bedanya antara Osmo Mobile 7P dan Osmo Mobile 7. Biar kredibel, langsung gue ditemani oleh Sena, produk spesialis dari DJI Indonesia. Oke, langsung kita ngomongin secara desainnya dulu nih. DJI Osmo Mobile 7P ini yang sekarang lagi dipegang Sena dan si Osmo Mobile 7. Kira-kira tuh persamaannya dengan yang seri sebelumnya apa? Oke, kalau untuk di seri sebelumnya kayak misal 6 ya dan Osmo Mobile SE itu tampilannya sekilas mirip ya, terutama di joystick, tombol record, mode, switch mode dan lain-lain gitu. Nah, kalau Osmo Mobile 7 yang biasa itu miripnya lebih ke SE. Gitu. Osmo Mobile SE. Kalau yang 7P baru ke Osmo Mobile 6. Gitu. Nah, bedanya itu sekarang ini nih, asik nih. Tuh, tripodnya. Dengan versi sebelumnya yang tidak ada tripod versi sebelumnya. Sekarang udah ada tripod. Kalau yang sebelumnya itu tripodnya mesti bongkar pasang. Puter-puter kayak gitu ya. Ini lebih ringkes. Tuh. Dan itu ada di 7P dan 7 ya? 7 biasa ada juga. Oke, tripod itu ada. Nah, sedangkan yang tidak ada di Osmo Mobile 7 biasa tapi ada di 7P. By the way, itu P itu bayangannya Pro ya, teman-teman ya. Ini yang kita pegang, cuman kita ada yang fisiknya tuh yang 7P. Tapi nanti kita di video ini kita kasih klip-klipnya untuk yang Osmo Mobile 7 juga, biar teman-teman bisa tahu bedanya. Yes. Oke, secara sekarang fisik, bedanya ya. Bedanya itu kalau di yang 7P ini ada thumb wheel atau side wheel-nya. Ya, ini bisa buat ngezoom. Lagi cari gimbal pada saat konten menggunakan kamera mirrorless atau kamera yang lebih serius nih. Kenapa nggak langsung cek aja DJI RS4 Mini? Karena selain itu stabil dan kecil, dan ini juga sudah dilengkapi oleh smart tracking loh. Langsung aja ceknya di situs wia.id. Bisa buat manual fokus ya. Adjust lighting, color balance, dan lain-lain. Yang biasa nggak ada. Oke, gitu. Jadi terlihatnya simple, tapi sebenarnya itu bisa kasih efek kayak semacam dolly zoom. Yes, betul. Gitu ya. Gitu. Jadi bayangannya thumb wheel itu kalau lu pengen efek-efek yang lebih dramatis bisa di Osmo Mobile 7P. Itu nggak ada di Mobile 7. Apalagi yang ada di 7P tidak ada terus di 7. Ini nih asik nih. Kita lihat ya. Extension rod. Bisa dipanjangin. Tingginya ini 21,5 cm ya panjangnya. Di yang 7 biasa nggak ada, teman-teman. Oke. Dan ini use case-nya apa aja menurut lo? Nah, ini macam-macam ya. Bisa buat kayak misalnya kita kalau lagi traveling sendiri, kurang tinggi ya. Atau paling enak juga, ini bisa buat underslang. Nah, kita taruh bawah gini. Nah, ya. Jadi kalau kita syuting low angle, nggak usah nunduk-nunduk. Langsung aja gini, lebih gampang. I see. Betul. Jadi enak. proses content making-nya bisa dengan angle yang lebih menarik ya. Betul. Karena dengan sesimpel ada extension rod. Dan ingat, ini tidak ada di Mobile 7. Jadi ini video kali ini tujuannya biar lu bisa membedakan apakah lu ngonten doang atau lu pengen ngonten tapi pengen yang bikin sinematis. Nah, ini patut dipertimbangkan tuh tadi yang fitur-fitur tadi terdengar simple tapi nanti implementasinya bisa beda ya. Betul, pas banget. Lagi cari backpack yang reliable untuk perlengkapan konten lo, mulai dari untuk nyimpan kamera, drone, dan perlengkapan lainnya. Langsung cek aja ulasan gue terkait Peak Design dengan klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Kalau ngomongin smartphone gimbal, oke, lalu tadi udah kasih lihat ya, defaultnya gampang, disimpannya gampang. Tapi itu kayak nempelinnya atau setupnya tuh kadang gue ngerasa ribet karena klemnya gitu. Nah, mungkin klemnya tuh apa nih yang diupdate oleh si DJI Osmo Mobile di 7 dan 7P ini? Oke, pertama ini yang asik ya. Kalau kita dilipat, ini klemnya nggak usah dicopot. Nah, kalau di OM6 kan harus dicopot dulu baru dia bisa dilipat kan. Akhirnya mesti cabut pasang. Yes, kalau ini langsung aja gini nggak masalah. Terus dan ini magnet masih. Masih sama ya. Terus bentuknya juga lebih ramping. Yang 6 tuh lebih tebel ya. Dan sekarang ada ini magnetiknya. Ada magnetik dan dia untuk konektor ke si modulnya. Nanti kita ceritain ya. Modulnya itu hanya ada di 7P ya. Kalau ngomongin bawaan cuma ada di 7P. Sedangkan kalau yang klemnya dari yang si Osmo Mobile 7 itu apa?
Itu dia agak tebal dikit, terus gak ada magnetiknya karena dia gak ada ininya. Gitu. Jadi nanti beli terpisah. Kebayang ya, secara fisik kita ceritain dulu desainnya tuh bedanya di situ. Nanti secara fungsional di segmen selanjutnya. Oke, sekarang kita ngomongin stabilization. Ini 2025 smartphone kan katanya makin canggih. Emang serelevan apa sih? Sekarang lu pakai iPhone apa deh? Oke, ini gue pakai 13 Pro. Oke, kita emang belum ada budget ya untuk iPhone 15 dan 16 ya. Jadi kalau mau support ya nontonin iklan nih di sini. Nah, gitu. Emang stabilisasinya gimana bedanya? Jadi memang handphone sekarang kan udah stabil ya. Cuman tetap kalau kita ngomong next level content creator, itu kan ada namanya kamera movement. Betul. Jadi kamera nggak cuma diem aja, still. Tapi kita kadang maju, kadang sambil lari. Kadang ada namanya orbit, kita puterin kayak gini, ya kan? Atau ada kadang dari bawah sampai ke atas, gitu. Nah itu perlu pasti pakai gimbal. Betul. Oke, jadi mungkin kamera lu lagi pakai iPhone 16 atau 15 ya udah less jittery ya, nggak terlalu kayak bergetar. Tapi untuk pergerakannya kayak yang tadi dibilang itu akan lebih intuitif ya kalau misalnya kita pakai gimbal gitu. Oke, the Active Track yang terbaru ini dia lebih akurat dan lebih responsif. Jadi ada beberapa cara buat Active Track. Pertama bisa tekan ini aja sekali, tombol trigger gitu. Terus yang kedua kita bisa tinggal pinch atau kotakin objeknya, dan yang ketiga bisa gestur. Jadi si modelnya tinggal say hi aja atau peace kayak gini. Oke, teman-teman, canggihnya yang baru ini. Jadi dia kalau kealingan objek ya, si yang kita tracking itu ketutupan, terus nanti muncul lagi, dia akan langsung otomatis muncul lagi. Penasaran kayak gimana? Kita lihat aja langsung. Oke, selain tadi fitur-fitur canggihnya, yang asiknya lagi, sekarang itu kita tetap bisa ngunci tracking walaupun objek utama kita kealingan atau ketutupan orang lain. Bisa dipakai buat di keramaian misalnya. Nah, ini sekarang kita coba tes sama model kita, namanya Marsha. Ya, kita akan tracking ke Marsha sambil nanti ditutupin sama orang-orang yang lain. Apakah tetap ngunci ke Marsha? Kita lihat. Lagi cari drone yang pas untuk bikin konten dari udara? Langsung cek aja ulasan gua terkait DJI Flip. Langsung klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Oke, tadi itu semuanya keren ya bro, tapi emang apa bedanya? Kalau Osmo Mobile 7 juga bisa kan? Kayak tadi walaupun kita contohnya pakai 7P betul, ya. Nah di 7P ini ada ini, multifunction tracking module. Oke, jadi tracking module yang banyak fungsinya. Oke. Nah, fungsinya apa sama tracking? Nah, kalau kita pakai di sini ya, fungsi pertama kan multifungsi ya. Fungsi pertama adalah buat tracking di semua aplikasi. Oke. Jadi nggak harus pakai Mimo kalau buat tracking. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, tadi yang tracking canggih tadi yang kita kasih lihat, itu sebenarnya pakai Osmo Mobile 7 tuh bisa ya? Bisa. Tapi itu hanya bisa di aplikasi DJI. Nama aplikasinya itu DJI Mimo. Betul. Tapi karena ada modul ini, bisa apa aja? Di kamera biasa atau kamera bawaan aplikasi bawaan ya. Kamera bisa. Bawaan teman-teman, mau iPhone, mau Android. Ya, Android bisa. Jadi bisa pakai misal cinematic mode dan lain-lain tuh bisa dipakai. Gitu. Terus bisa buat video call, ya, online meeting, dan yang asik jadi nih bisa di tracking tuh semua bisa tracking terus ya. Dan yang asik buat teman-teman online shop bisa live shopping atau streaming sambil tracking. Gitu. Jadi online shopping nggak cuma diem aja tuh, bisa sambil gerak-gerak, ngambil barang, nyontohin dan lain-lain sambil tracking. Karena sering banget teman-teman ada yang bilang, oh
keren nih, bisa di tracking gitu. Betul. Tapi bisa nggak sih buat TikTok nih di video ini langsung direct aja ya? Jawabannya bisa. Bisa gitu. Jadi pada saat kalian kayak ya beli ini Kak, satu Kak, terakhir satu lagi. Nah itu semua bisa di tracking menggunakan ya tadi kecanggihan tadi. Jadi kalian tuh bisa sembari jalan-jalan, misalnya kayak di toko atau di background kalian tuh kayak banyak barang-barang, kasih lihat gerak-gerak. Itu bisa banget gitu. Kalau selama ini kan cuman ya udah cuman seru-seruan di DJI Mimo ya. Sekarang ya kalian bisa cuan. Karena itu bisa munculnya langsung itu di aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kalian untuk live shopping, live streaming untuk shopping. Dan asiknya lagi, trackingnya bisa di depan belakang. Tuh, bisa ngadep depan, bisa juga ngadep belakang. Jadi bisa pakai kamera depan atau kamera belakang teman-teman. Betul, jadi kalau lagi pengen ngelihat subjek atau kalian sendiri kelihatan gitu, bisa pakai front camera, depan. itu juga bisa fungsi trackingnya itu tadi juga berjalan gitu. Tinggal diputar aja nih. Gitu. Jadi kecanggihan tadi itu semua, kalau memang cuma lu pengen pakai di aplikasi DJI Mimo karena cuma sekedar pengen konten, it's okay, bisa. Tapi kalau kalian pengen bikin konten dan sekaligus cuan di aplikasi-aplikasi live streaming kayak TikTok, terus kayak Instagram untuk jualan juga, mendingan pakai yang mobile DJI ya, karena salah satu keunggulannya yang utama itu ada multifunctional module ini. Oke, dari tadi lu kasih lihat kayak trackingnya canggih, ada hand gesture, tapi bukan itu nguras baterai ya? Nah, ini dia. Ini asiknya, standby ini bisa tahan 10 jam. 10 jam? Oh, itu jadi lama banget tuh buat teman-teman yang suka online shopping ya, live streaming. Itu kepake banget. Oke, gitu. Walaupun itu trackingnya nyala terus? Bisa? Gitu. Oke. Dan kalau HP-nya lowbat duluan, nah ini baru nih. Dia bisa jadi power bank ya teman-teman. Oke. Jadi tinggal colok aja dari gimbal ke handphonenya. Oke, jadi semi-semi maraton tuh lu bisa tuh pakai si Osmo Mobile karena ini. Karena 10 jam tuh lama banget ya, baterainya pasti awet. Dan itu tidak peduli mau yang 7P atau yang 7 ya? Oke, jadi untuk kasus ini yang bisa menjadi fungsi power bank nggak cuma yang 7P tapi yang 7 juga bisa ya? Oke lah, cukup oke ya, tapi harganya berapa nih? Nah, harga nanti cek di Oke, langsung munculin aja ya. Jadi ada 2 tipe ya teman-teman, 7P dan 7 biasa. Oke, simpelnya 7P pokoknya yang versi paling atas, yang P profesional, anggap aja gitu, dan Mobile 7 tuh yang biasa. Dengan perbedaan yang kayak udah jelas ya tadi kita kasih ada ini, throttle tracking, bisa jadi extended rod-nya dan ada thumbwheel-nya. Oke, nah let's say budget ini kayak harus hati-hati nih. Nah, mendingan 7P itu sebenarnya buat siapa sih? Jadi tepat guna. Oke, kalau 7P ini teman-teman satu yang untuk konten kreatornya yang mau bikin konten-konten ya sinematik lah ya. Ya, multiple angle ya. Betul, variatif ya, kamera movementnya. Karena bisa jadi underslang, bisa dipanjangin, terus ini juga bisa main manual fokus. Jadi lebih dramatis video teman-teman. Gitu. Terus kalau teman-teman yang butuh tracking, terutama tadi online shopping ya, sambil tracking wajib banget yang 7P karena dapat ini. Betul, karena satu-satunya cara lo bisa di-track oleh si gimbal ini itu karena ada kamera di modulnya gitu. Jadi sebenarnya yang kayak nge-track itu tuh kamera kecil ini yang di sini, makanya lo bisa di TikTok, di Instagram, pokoknya aplikasi-aplikasi di luar DJI ya, makanya bisa gitu. Oke, berarti itu yang khusus orang yang pengen dapetin cinematic dan juga pengen memakai konten untuk live shopping ya, karena bisa langsung connect ke trackingnya itu. Dan juga jangan lupa modul ini bisa dikonekkan ke DJI Mic Mini, jadi semakin profesional juga ya. Suaranya oke, trackingnya oke gitu. Betul. Jadi apa yang lu sampaikan, promo-promo di live shopping lu, misalnya pas lagi nge-TikTok, lebih itu jelas gitu. Walaupun lu di pinggir jalan kayak gua misalnya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang, gua nggak live shopping men. Oke, kalau untuk sekedar konten biasa, selfie, ngevlog, yang 7 biasa udah cukup. Betul. Nanti teman-teman tinggal login-nya, nge-shoot-nya di kamera DJI Mimo. Betul. Gitu. Ingat, pokoknya semua yang tadi tracking-tracking itu sebenarnya bisa di Mobile 7, tapi memang ada keterbatasan, lu harus di aplikasi punya DJI, namanya DJI Mimo gitu ya. Itu bisa di Android dan bisa di iOS, tapi memang kalau di Android tuh download APK ya, nggak langsung ada di Google Play Store ya. Oke, thank you udah nonton. Seperti biasa, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar, atau enggak kalau mau tanya saya langsung itu bisa di mana? Di Instagram @cenavi. Oke, dan tentunya seperti biasa kalau mau support channel ini bisa dengan membeli produk-produk yang kita bahas tentunya ya DJI Osmo Mobile 7P dan Osmo Mobile 7. Yang linknya bisa kita tampilin di kanan atas ataupun di description box dari video ini. Gua Andrew and saya signing out.